Sip. Ya udah, ini aku mute dulu ya, terus apa namanya? Aku share Manis materi. minuman manis. Bilang enggak. Ya. Oke, Atau aman ya. mama yang beli. Oke. Mau nanya bentar dong. Boleh. Itu nanti tadi kan diminta untuk buat daftar pertanyaan tuh. Itu terkait dengan spesifik apa yang mau dijelaskan atau umum ya? Umum kok, nggak apa-apa. Hari ini kita Umum ya? santai aja. Oke, thank you Mas. Thank you. Oke, sebentar. Sip. Jadi, hari ini aku bakalan bahas beberapa hal yang mungkin teman-teman yang batch 2 itu udah mulai kan bahas soal supply kemarin bulan pertama. Bentar aku lihat dulu. Soal cari produk, negosiasi supplier, tengkulak, jadi agregator, dan lain sebagainya. Memang sebenarnya kalau boleh cerita ya, ekspor itu sebenarnya bicara soal supply dulu. Paling awal dan paling utama itu supply. Artinya sekarang gini deh, kalau misalnya kalian mau jualan barang ke luar negeri kan selalu pertanyaannya gini, barang apa yang mau dijual? Dan uniknya, ini kan selalu cerita ulang-ulang ya. Yang sangat unik di Indonesia adalah gini, ketika aku keliling Indonesia nih dari barat sampai timur Indonesia, itu banyak mereka yang punya produk, punya komoditas, bahkan kita tahu Indonesia ini memang jagoannya komoditas kan. Nah, setelah aku keliling nih, mereka tuh banyak yang panen, misalnya cengkeh, coklat, kelapa, wah banyak banget lah, udah sampai susah disebutin nih. Nah, kalau aku tanya, Pak bisa siapin saya ini nggak kualitas grade A yang terbaik? Oh bisa, itu gampang. Kita lahir udah ngurusin komoditas kayak gini, jadi kualitas kayak gitu udah gampang, itu udah hafal di luar kepala. Nah, sekarang jualnya kemana Pak? Kita jualnya cuma ke tengkulak. Nah aku pikir loh, kenapa tengkulak? Iya soalnya sekarang yang memang menjadi apanya bilangnya ya, menjadi off taker atau menjadi pembeli si apa namanya petani-petani ini adalah tengkulak. Itu udah biasa. Jadi kayak tengkulak ini kalau boleh dibilang itu jadi kayak malaikat penolong, at the same time dia bisa jadi malaikat pencabut nyawa. Itu setuju ya. Jadi kayak kenapa dibilang malaikat penolong? Karena si tengkulak ini ngasih DP dulu di depan. Itu yang teman-teman batch 2 tuh susah pasti ngelawannya. Ya setuju ya. Karena si tengkulak ini ngasih DP di depan, terus barangnya udah dikunci sama mereka. Sedangkan kita kalau mau ngelawan tengkulak itu bukan pakai uang juga, karena kalau misalnya pakai uang capek banget pasti. Masa kita mau rebutan barang di tengkulak kita harus ini sih gede-gedean harga, nggak bisa kayak gitu dong. Nanti harga jadi rusak dan juga petaninya biasa keenakan. Kalau misalnya contoh ya kelapa, kalau aku beli kelapa di Tobelo itu harga satu butir dulu itu cuma 900.000 rupiah, 1.000 rupiah lah kita asumsikan. Nah sekarang kalau kita mau dapetin produk kelapa ini kan udah dikunci nih sama supplier. Biasanya kita minta minta produk mereka itu udah nggak dapat. Jadi ya salah satu caranya adalah yaudah Pak, gue beli 1.100. Biasanya mereka akan jual ke harga yang lebih tinggi. Kalau begitu terus, rusak. Ujung-ujungnya harga pasaran rusak, terus jadi ujungnya nggak ada yang mau beli juga. Karena harganya udah terlalu tinggi. Terus petaninya udah keenakan kan. Itu yang menjadi masalah. Nah makanya ini aku ini ya. Bentar, aku pengen share pakai iPad deh, mungkin biar biar enak. Sebentar ya. Hmm, sebentar. Tunggu aku mute dulu sebentar. Ntar deh sambil jalan aja. Jadi sekarang teman-teman kalau mau yang kasih pertanyaan di awal juga boleh kok tulis di ini ya. Tulis di kolom pesan ya, di message ya. Ini aku pengen ini dulu. Pengen apa namanya? Pengen pakai Zoom.
Bentar ya. 1208 950. Oke. Sip. Ini aku pakai iPad deh biar enak jelasinnya. Sebentar. Sebentar ya guys, aduh bingung banget sumpah. Oke, nah ini enak nih. Jadi sekarang kalau misalnya si petani ya, kita bilang nih, ini kan petani. Petani ini biasanya cuma jual ke tengkulak biasanya. Nah, si tengkulak ini tuh capek banget lawannya karena biasa dia udah kasih DP di depan kan. Before sebelum panen ya. Jadi si tengkulak ini tuh udah kunci barang sebelum panen, akhirnya kita udah nggak kebagian. Nah, cara yang biasa aku lakukan adalah waktu aku di Maluku ya, tanya si petani, data dulu, Pak, kelapa Bapak bisa panen berapa banyak? Dia bilang saya bisa panen 2 ton. Saya bisa panen 2,3 ton. Nah, harga yang biasa mereka bukan harga ya, tapi mereka biasanya jual ke tengkulak itu cuman 2 ton. Jadi sebenarnya ada buffer kurang lebih 300 kilo. Jadi yang bisa kalian ambil itu dari si petani A ini, itu cuman sebesar 300 kilo. That's why, untuk ngambil data seperti ini kan susah. Maksudnya kalian kan susah banget nih harus listing si petani. Si A punya buffer berapa ratus kilo, si B punya buffer berapa ratus kilo, berapa ton, dan lain sebagainya. Susah banget. Makanya, kalau untuk teman-teman yang batch 3 juga, adalah kalau misalnya kalian sudah tahu komoditasnya apa, coba deh cari partner lokal. Nah, misalnya contoh ya, ini aku ulang lagi deh. Misalnya ini kita ya, kita di sebelah kanan. Kalau misalnya kita pengen langsung ke petani, itu kan nggak bisa. Kita langsung bypass gini, nggak bisa. Terlalu capek banget karena kita kan akan ngurusin market, kita kan ngurusin buyer, terus marketing dan lain sebagainya, itu udah ngabisin waktu, ngabisin tenaga, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian harus turun ke petani juga itu udah nggak mungkin. Jadi cara yang paling benar tuh biasanya, kalau kalian nggak mau kerja sama dengan tengkulak, biasanya kalian cari partner nih. Jadi partner lokal ini yang bisa handle si petani. Jadi intinya kalau misalnya boleh dibilang ya, posisi partner kalian kurang lebih sama kayak tengkulak. Dia yang akan menjadi konsolidator nih. Atau orang yang akan kumpulin supply buat kalian. Nah, balik lagi, di sini partner kalian harus ngerti cara mainnya. Partner kalian tuh cuma bisa ngambil yang 300 kilo. Bukan yang 2 ton. Karena 2 ton itu sudah dibuang ke si tengkulak. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Jadi, kalau misalnya kalian udah ngerti cara mainnya, kalian bisa cari partner lokal untuk bisa nangkap si 300 kilo. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau capek nih ya, ya udah, kalian ajak kerja sama aja nih. Kalian ajak kerja sama si tengkulaknya. Ini bisa menjadi opsi yang paling bagus. Opsi ini bisa opsi yang paling bagus. Kenapa? Karena gini, tengkulak ini sudah melakukan banyak tugas ya. Tugasnya dia nih, tugasnya si tengkulak, itu pasti dia sorting barang. Terus dia udah bayar dulu, udah bayar lunas ke petani. Jadi sebenarnya tuh
enak banget kalau misalnya kalian bisa aja kerja sama si tengkulak ini nih. Kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa, ya mungkin ini opsi pertama. Ini opsi kedua nih. Balik lagi. Jadi intinya gini, kalau kalian mau turun ke lapangan segala macam boleh-boleh aja. Bahkan memang kalian harus ngerti banget flow-nya seperti apa. Tapi di sisi lain kalian juga harus apa ya bilangnya ya? Kalian juga harus cari cara gimana dapetin supply ini seefisien mungkin, sebaik mungkin. Tanpa kalian yang harus ngurusin dari A sampai Z itu nggak perlu kayak gitu. Nah, ini cerita kalau misalnya kita ngomongin sisi supply. Jadi teman-teman yang batch 2 pasti udah ngerti banget sisi supply kayak gimana. Nah, sekarang kalau misalnya kita cerita hal yang umum, ya aku share dulu sebentar nih. Share screen, sebentar. Ini dia nanya soal website, nanti website kita bahas ya. Sekarang kita dari depan dulu. Oke. Nah, ini yang tadi aku share tadi pagi di TikTok. Sebentar. Mana ya? Nih. Kelihatan ya? Semuanya ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung produk apa yang mau diekspor, atau misalnya, wah susah kan nyari produk dan sebagainya, nah, kalian mesti lihat ini nih. Harus lihat ini, supaya nasionalisme kalian nih naik. Nah, sekarang coba ya, aku share ya. Si ini daftar isi, oh ini Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Papua. Nah, ini sebaran produk unggulan. Jadi ada yang produk unggulan pangan dan produk unggulan non pangan. Jadi memang sejujurnya data ini dari Kementerian Desa Tertinggal dan memang mereka mengcapture data desa dan melirik dan mencatat apa ya bilangnya ya, komoditas-komoditas desa yang memang bisa diekspor atau yang belum diekspor. Bukannya tidak bisa ya, tapi belum diekspor. Nah, di Sumatera ada 3.795 desa. Terus ada yang non pangannya 2.350. Nah, kalian bisa lihat sendiri deh di sini. Ini kan banyak banget datanya. Nih produk unggulan. Aduh banyak banget. Nah, ini menarik nih. Ini menarik banget. Jadi teman-teman semua kan bingung nih. Wah, susah nyari barang dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian lihat dari datanya, ini deh nih, namanya Kabupaten Sime Uluwe. Tupah Selatan, Suak Kelamatan, komoditas pangannya sagu. Terus komoditas non pangannya cengkeh. Ekspor tidak ada, kerjasama antar desa tidak ada, kerjasama dengan pihak ketiga tidak ada. Yang lucunya gini, komoditasnya cengkeh. Nih ya, kita hari ini santai aja, ngobrol santai. Bentar. Coba ya. Cara nyari produk atau mau validasi produk tuh kayak gini. Misalnya ekspor cengkeh dari Indonesia. Jadi kalian ini kalau misalnya mau validasi produk atau misalnya mau ngecek produk ini bisa diekspor nggak sih, produk itu bisa diekspor nggak sih, nah itu dari Google biasanya. Bacalah banyak berita kok yang bisa dilihat. Nih, produksi cengkeh berlebih, ekspornya melejit. Nih, banyak. Jadi, coba ya kita pelan-pelan deh. Nih, katanya mengutip data Badan Pusat Statistik, periode Januari-Juli ekspor cengkeh mencapai 54,91 juta dolar. Naik 137,60%, kan gila. Wah, itu kalau diduitin tuh berapa sih? Hampir 130. Ya mungkin hampir 1 triliun kali, bisa hampir 1 triliun. Nah, ekspor ini kan primadona si cengkeh ini. Tapi balik lagi, tadi katanya cengkeh tidak bisa diekspor. Artinya memang potensi Indonesia ini masih terlalu besar. Sangat-sangat besar untuk masih
sangat-sangat besar untuk kita bisa explore gitu loh. Coba nih, lanjut lagi ke yang tadi. Apa? Ada yang mau coba saran nggak? Kita cari sama-sama. Soalnya ini ada 400 halaman tuh, kalian lihat tuh di atas. Oh, ini capek banget sebenarnya kalau misalnya dilihat. Ada yang misalnya di daerah mana nggak? Coba dong di message, pengen tahu. Biar kita langsung praktek. Kita cek komoditas mana yang bisa diekspor atau yang yang sudah diekspor dan belum diekspor. Coba. Mana ada nggak? Sidoarjo. Mana? Cirebon, Sumut. Coba dong, ada lagi nggak? Kalimantan Timur deh. Jawa masih terlalu biasa. Kita cari Kalimantan Timur. Tangerang katanya. Tangerang, Banten kali ya. Coba Kalimantan Timur. Barito Timur tuh Kalimantan bukan sih? Oh, ini kali ya. Barito Timur ya. Tuh, komoditas non pangan karet. Ekspor tidak ada. Padahal kalau misalnya cari di beritanya, ekspor karet pasti gila-gilaan. Karena kan ban kayak Michelin, terus Bridgestone, terus apa lagi? GT Radial mungkin dan lain sebagainya itu kan sebenarnya bahan bakunya karet. Sambas, padi. Padi ini sebenarnya susah juga sih untuk diekspor karena konsumsi lokalnya masih banyak. Jadi memang untuk beberapa komoditas itu balik lagi gue selalu cerita ada tiga level komoditas yang bisa diekspor. Yang pertama tuh yang gampang, yang easy level. Yang kedua yang medium, yang ketiga itu yang hard level. Nah, kita cerita dari yang hard level dulu. Kalau yang hard level itu kita bicara seafood, terus produk-produk yang memang sebenarnya big player-nya udah banyak gitu. Misalnya sawit, terus ya sawit mungkin medium level lah. Coklat, karena harganya sangat fluktuatif dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman kemarin banyak yang nanya, kok bisa ekspor seafood nggak? Ya bisa-bisa aja. Banyak juga kok temanku ekspor seafood. Cuman kalau awal-awal langsung ekspor seafood, mencret kalian pasti. Karena pertama, regulasinya, sertifikasi terlalu banyak. Yang kedua, kalian harus ngerti banget dari sisi logistik. Karena kalau kalian tidak ngerti dari sisi logistik, itu sangat bahaya. Contoh kayak gini. Kalau misalnya satu ikan busuk aja, itu biasanya di dalam satu kontainer semuanya ikutan busuk. Jadi sangat bahaya sekali gitu loh. Dan kalau misalnya itu terjadi, biasanya buyer kan komplain, terus mereka mau re-ekspor, dibalikin lagi. Wah, ribet deh. Makanya itu butuh jam terbang tinggi. Kan sekarang intinya kita bisa ngerasain dulu nih ekspor kayak apa. Jadi menurutku cari tuh yang gampang-gampang aja. Nah, yang easy level itu parameternya gampang. Yang pertama, komoditas itu oversupply. Jadi ketika di oversupply, otomatis harganya stabil. Dan juga ketika di oversupply, biasa konsumsi lokalnya juga sudah cukup. Jadi memang bisa diekspor. Kalau misalnya kalian contoh kemana dengannya apa ya? Ekspor, yang lucu, ekspor sambal goreng. Nah, konsep berpikirnya harus berubah di sini. Dibanding ekspor sambal goreng, mendingan ekspor cabenya atau ekspor minyak gorengnya atau ekspor misalnya kualinya atau nggak mungkin lah kuali, mungkin bahan baku kualinya apa dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita bicara ekspor kita bicara komoditas dan juga kita bicara produk yang massive, yang besar gitu loh kuantitinya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin mau ekspor apa? Tadi di TikTok ada yang nanya mau ekspor ini keripik nanas. Daripada keripik nanas mendingan nanasnya. Karena di Indonesia ada salah satu perusahaan eksportir nanas terbesar. Namanya ini nih, aku share nih ya. Namanya Great Giant Pineapple. GGP.
Nah ini kalau nggak salah perusahaannya udah gede aja, minta ampun. Dia juga punya perusahaan asuransi, lupa apa namanya, Sequis kalau nggak salah, Sequis Life. Nah awal mulanya dari sini, Great Giant Pineapple. Itu. Ini dari Indonesia loh, dan terbesar untuk nanas. Makanya daripada sekarang ngomongin keripiknya, kenapa nggak kita ekspor nanasnya? Toh juga si GGP atau Great Giant Pineapple ini juga banyak yang belum bisa di-capture kok lahannya. Jadi bagus juga kalau misalnya, kemarin ada nanya, Tom, udah banyak yang ekspor nih produk ini. Gimana? Apa saya cari produk lain? Jangan, bagus justru. Ketika udah banyak yang ekspor produk tersebut, biasanya produk tersebut sudah divalidasi. Artinya produk itu sudah terima pasaran di negara luar. Jadi kalian kalau tinggal ekspor tuh gampang banget ngikutin dibanding produk baru. Kalau produk baru agak sedikit ribet karena kalian harus penetrasi ulang, ngajarin buyernya cara belinya kayak gini, cara main bisnisnya kayak gini dan lain sebagainya. Jadi memang kalau misalnya ada teman-teman yang sudah ekspor produk yang sama, that's good. Udah enak karena mereka sudah apa ya? Sudah melakukan validasi produk dulu di awal-awal. Jadi kalian tinggal ngikutin. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya ada yang cerita kayak, "Oh, bayar dong, bayar gitu." Sebenarnya ini kita agak lompat sedikit ya ke tengah ya. Kalau bicara soal bayar sebenarnya itu gampang. Tapi balik lagi, bayar ketika dia mau lihat produk kalian, anggap deh gini, misalnya kalian punya toko baju di Mangga 2 Square atau di Harko Mangga 2. Kalau pembeli nih, aku nih sebagai pembeli datang ke toko Mangga 2, terus kalian bilang, kok Julio, lihat saya jual baju nih, saya jual baju. Terus bilang, oke saya mau datang ke tokonya dong. Terus nggak ada tokonya. Nah, itu kan jadi masalah tuh. Pasti jangankan bayar, orang lokal aja nggak percaya kalau misalnya kalian jualan baju tapi nggak ada tokonya. Nah, di dunia ekspor, di dunia internasional sekarang, tokonya itu kita ibaratkan website. Kalau kalian nggak punya website, itu yang PR. Saya jualan nanas nih, tapi pas dicek, saya mau lihat websitenya dong, nggak ada. Bayar kan nggak percaya. Ini kan udah hal yang paling basic. Nah makanya website itu juga sangat-sangat penting untuk kalian tahu. Kalau kita agak lompat sedikit ke tengah ya, nggak apa-apa ya. Nah, bentar. Website, misalnya contoh. Ini websiteku yang ekspor kelapa. Kok nggak bisa sih? Wah, kacau. Ganti deh. Misalnya, ini deh, boleh share sedikit ya, Kak Meiliana. Jadi ada websitenya namanya igpcoffee.com. Nah, ini punya teman batch 2 bikin website, keren banget websitenya. Jadi memang fokusnya di kopi. Dan teman-teman bisa belajar nih. Aku salut lah sama Kamei ini. Jadi karena fokusnya di kopi, dia bikin websitenya website kopi. Dan juga balik lagi, nama domain ini juga penting banget nih. Gitu. Namanya yang harus kopi lah, jangan kopi. Karena kan kalau misalnya kopi bayar juga susah nyarinya di Google. Nah, company, terus visi, misi. Nah, dia fakta-fakta soal Indonesia kopi Indonesia. Terus ada produk, terus ada video segala macam. Nah, website kayak gini sebenarnya udah gampang banget untuk bisa di-visit sama buyer, terus buyer tinggal langsung bertransaksi. Jadi memang balik lagi ketika kalian sudah punya produk, kalian udah ngerti cara mainnya, nanti kalian harus punya website masing-masing. Kalau kalian nggak punya website itu susah. Jadi nanti akan diajarin juga kok bikin website kayak gimana. Apa mau di-share sekarang? Cara bikin website yang gampang dan mudah. Mau nggak? Kalau mau, gas ya, kita gas. Jadi aku buka dapur lah. Ini mungkin IT developer akan marah habis setelah lihat ini. Jadi nih kita perhatiin ya. Memang agak lompat-lompat, tapi kalian akan ngerti kok alurnya kayak gimana. Karena tadi udah bicara supply, setelah bicara supply kita bicara marketing. Habis bicara marketing kita akan bicara buyer. Nanti baru kita breakdown lagi di dalam materinya seperti apa. Oke, jadi yang pertama, kalian buka rumahweb.com.
Nah, rumah web ini buat ngecek domain. Jadi kalian ini misalnya pengen bikin, tapi jujur ya, jujur yang susah dari selain ngurusin supply itu cari nama. Cari nama tuh jujur susah. Misalnya contoh, apa ya? Ada saran nggak guys? Apa gitu, produk apa gitu biar kita coba pikirin nama-namanya. Ada nggak? Briket, vanili. Wah, kerupuk udang nggak mau, kerupuk udang susah. Rempah, nah rempahnya apa gitu? Clove, ginger, lada. Oke, gini deh. Jadi, kok aneh juga websiteku nggak bisa dibuka ya? Oke, jadi kalau misalnya kalian mau nyari, misalnya gini, kalian fokus sama satu produk nih di Lada misalnya kayak gitu. Nah, kalian juga bisa bawa teman-temannya nih rempah-rempah nih, teman-temannya si Lada lah ya. Tapi jangan jomplang gitu, jangan terlalu signifikan beda. Misal Lada sama coklat gitu, itu bisa udah nggak nyambung karena udah bukan rempah-rempah kan. Mungkin Lada sama bawang, Lada sama cengkeh kayak gitu-gitu. Nanti kalian bisa taruh di website kayak gitu. Nah, kalau misalnya apa sih? Oh, alpukat deh. Kita coba alpukat. Kita jualan alpukat coba. Misalnya namanya ada saran nggak? Apa? Avocado Indonesia. Bisa di search. Tuh, avocadoindonesia.com nggak ada. Biasanya nyarinya sih harusnya yang .com ya biar gampang keluar. Apa ya? Avocado Indo. Apa ya? Susah banyak nama ini. Aduh, apa ya? Guys, ada saran nggak guys? Indonesian avocado. Tuh, masih ada kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian nyari nama yang universal atau universal avocado. Nih, tuh masih ada. Kalian coba dong ini apa namanya? Saran atau apa dan lain sebagainya. Tapi anyway, nanti kalian pilih nama domainnya yang bagus pokoknya. Maksudnya yang universal, yang gampang dicari, terus juga jangan banyak-banyak kata-katanya. Yang pendek-pendek aja. Nah, sekarang kalau kalian sudah beli domainnya, aku nggak ngajarin cara ngoding di sini, enggak. Cuman kalian tahu gambaran besarnya seperti apa. Setelah kalian beli domain, kalian bisa buka timeforest.net. Nah, timeforest.net ini lebih ke website. Jadi dalam arti gini, websitenya udah langsung website jadi, nggak perlu ngoding lagi. Misalnya contoh, keywordnya apa? Company profile gitu ya. Company. Carinya WordPress aja. Nah, ini kan ada construction, jelas bukan, karena bukan kategorinya. Clean Go, artinya jasa bersih-bersih rumah, bukan. Renovation, bukan. Painting. Nah, atau carinya yang gini nih, yang corporate business, yang umum-umum aja. Kalian klik, nanti di dalamnya nih ada banyak nih, kalian bisa klik lagi. Nah, kalian ini kalau misalnya kalian sudah lihat-lihat ini, kalian coba berimajinasi deh. Wah, nanti saya mau taruh foto avokadonya di sini, terus di sini mungkin penjelasannya. Terus ya jujur-jujur ya, misalnya kalian kalau misalnya mau ekspor bilang aja udah ada berapa klien, kayak gitu aja nggak apa-apa, biar lebih terpercaya. What we do, misalnya mulai dari nanti kasih gambar-gambar petani, petik alpukatnya, terus pengolahan alpukatnya. Kalian udah mulai bisa berimajinasi sendiri di sini gitu loh. Jadi klien ya tulis saja klien gitu. Ya awal-awal, cuman kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Jadi di TimeForest ini kalian bisa cari apa namanya? Bisa cari template-nya sendiri.
apa corporate gitu misalnya. Tuh, jadi banyak banget kalau misalnya kalian mau bikin website, kalian tinggal beli terus kalau misalnya kalian nggak bisa ngoding nanti ketika kalian beli di sini nih, nanti ada apa namanya? Ada biaya untuk nginstalin. Jadi nanti si TimeForest akan kasih developer untuk installin terus nanti kalian tinggal ganti-ganti foto-fotonya aja. Gampang gitu loh. Nah, jadi kalau memang kalian sudah punya website sudah enak. Jadi supply udah kalian pegang, datanya kalian punya, terus websitenya ada, bayarnya tanya, terus kalau misalnya bayar nih, seringkali yang kejadian kayak gini. Kalau data kalian tidak lengkap, biasanya bayar kalau misalnya nanya, Julio, saya minta dong kelapa grade A, diameter sekian, kadar air bla 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 kayak gitu. Terus karena aku tidak punya datanya, aku kan tanya supplier dong, Pak bisa supply ini nggak? Nah di situ kan ada jeda tuh antara si buyer tanya sama kita nanya ke supplier. Ada mungkin 1 hari, 1 jam, 1 hari atau 2 hari. Ya bahkan berjam-jam aja biasanya si buyer udah malas jawab karena dia tahu lu pasti trader. Karena kalau kalian sudah punya datanya itu enak banget. Ketika datanya ada, buyer mau nanya apapun, kalian sudah bisa langsung kasih kayak gitu loh. Jadi buyer berpikir kalian bukannya calo, tapi kalian emang pebisnis. Toh itu yang dilakukan Singapura kok. Singapura kumpulin data sebanyak mungkin komoditas-komoditas di Indonesia, terus mereka yang bertransaksi sama negara luar. Kenapa aku tahu? Karena kan aku pegang perusahaan logistik. Seringkali, aduh mana ya? Contoh dokumen bill of lading-nya. Ada deh, nanti coba aku cari. Jadi satu dokumen surat jalan gitu lah, surat jalan kapal namanya bill of lading. Ketahuan tuh shippernya siapa, consignee-nya siapa, notify party siapa. Jadi kalau email tuh from tuh sama CC lah. Nah sering kalian di CC ini perusahaan di Singapura. Kalau misalnya kapal sudah nyampe, si notify party, si party ini akan diberitahu oh, kapal udah nyampe. Artinya sih memang si notify party ini yang bertransaksi sama si consignee kayak gitu. Si shipper itu cuma sebagai inilah bilangnya cuma sebagai supplier kayak gitu. Teman-teman kalau yang mau nanya tulis di message ya, nggak apa-apa santai aja. Gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, kok Julio bakalan dikasih data buyer nggak sih? Gua kasih lihat nih ya, bentar. Mana ya? Nih kemarin ada yang teman-teman yang ikut di gathering sebelumnya, aku ada share ini. Mungkin nanti kalau misalnya aku naikin video ini, aku upload ke YouTube buat teman-teman bisa nonton, mungkin part ini akan kuhilangkan. Karena terlalu berbahaya, saudara-saudara. Oke, siap ya. Ini buyer nih. Ini buyer. Kita ngomongin soal buyer ya. Oke. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi ini data buyer selama bulan Januari sampai Maret. Januari-Maret. Kalian lihat ini dari Tanjung Priuk doang loh guys. Jadi ini data pengiriman dari Tanjung Priuk ke seluruh negara di dunia. Kemarin teman-teman yang udah ikut gathering sebelumnya udah tahu. Kalian lihat nih. Januari Maret berapa banyak kontainer coba yang diekspor dari Tanjung Priuk ya? Mana sih link bawahnya? Tuh guys, berapa guys? 478.677 kontainer. Sekarang kita bisa lihat nih, Indofood jual barang kemana? Tahu Indofood nih ya sebagai pengirim. Dia jual ke Kamerun. Kok dia nggak mau sih? Bentar-bentar. Tuh, ekspor karton. Ekspor karton, ini nama perusahaannya Ed Zanuti. Ini nama
Ini alamat perusahaannya, Camero dan segala macam. Biasa kalau udah gini udah gampang, tinggal di copy paste, taruh di Google nanti kelihatan langsung data pembelinya. Terus apa lagi ya? Ultra Jaya, Ultra Milk. Ini apaan sih kok ada tanda panahnya? Berat guys, berat. Terlalu banyak datanya. Tapi intinya sih memang ada datanya. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir, oh nggak ada pembelinya nih, banyak. Ada 450.000 kontainer guys. 450.000 kontainer itu ketahuan kirim dari mana ke mana. Cuman nanti part ini kalau misalnya mau diupload akan kuhilangkan. Terlalu berbahaya. Ya untuk konsumsi kita aja lah. Gitu. Jadi sebenarnya sih memang yang paling penting sekarang fokus supply. Supply-nya harus punya datanya banyak. Kalian punya website, nanti bayar gampang udah. Gitu. Nah kalau dinanya, kalau kerja tapi mau jadi eksportir gimana? Nah sebenarnya sih memang kalian coba deh beli bukunya Robert T. Kiyosaki namanya Cash Flow Quadrant. Jadi dia belajar tuh dari bagaimana jadi employee, jadi self-employee, dari self-employee jadi business owner, dari business owner jadi investor. Nah memang dari employee nggak bisa langsung lompat ke bisnis karena terlalu beresiko. Harus jadi self-employee. Nah apa namanya? Kalian ketika kalian jadi eksportir kayak gini ya sebenarnya aku tidak mengajarkan untuk benar-benar kalian langsung harus berhenti terus jadi eksportir ya jangan. That's why di sini aku selalu bicara kalau kalian pengen ekspor nggak usah punya aset. Maksudnya nggak punya aset tuh apa? Artinya gini. Sekarang banyak pabrik-pabrik yang mereka bisa produksi tapi nggak bisa jualan. Mendingan manfaatin hal-hal yang seperti itu. Sama kayak Gojek. Banyak driver Gojek, bukan banyak driver ojek offline, ojek pangkalan yang mereka ada motor tapi nggak ada orderan. Akhirnya dibuatin sama si Gojek aplikasi kan. Nah, si Gojek ini menjadi aggregator antara si driver ojek ini dengan si konsumen. Kayak gitu. Jadi memang konsep ini bisa diterapkan di komoditas yang memang kalian lagi fokusin kayak gitu. Kalau nanya kok gimana untuk memiliki modal terbatas, sebenarnya sih ini deh aku share sebentar ya. Ini aku share ulang. Kayaknya aku pernah share sebelumnya, tapi that's okay, nggak apa-apa. Sebentar ya. Jadi nih, kan di sini aku selalu bilang, ekspor bisa kok nggak pakai modal. Nah, mungkin teman-teman yang batch 2 juga udah tahu, udah paham cara mainnya kayak gimana. Contoh ya guys, ini di sini ada buyer. Kan pihaknya cuma 3. Kamu, pabrik, atau supplier lah, siapapun yang menjadi suppliermu, mungkin tengkulak dan lain sebagainya. Nah, di dunia ekspor, payment itu selalu ada 2. Yang pertama itu TT, yang kedua tuh LC. Jadi ini kalian harus paham dulu nih. Nanti buyer kalau misalnya mau bertransaksi sama kalian, biasanya mereka akan tanya dulu. Dia akan tanya kamu dulu. Lu prefer yang mana? Atau kamu bisa nanya buyer. Kamu prefer yang mana? Nah sekarang, ekspor tanpa modal itu bisa. Asal, ada asal nih ya. Term of payment-nya kamu ambil yang ini. Yang TT. Jangan yang LC. LC ini jangan. Kenapa jangan? Terlalu berat untuk eksportir sekelasku aja gitu ya. Aku tetap nggak mau LC. Berat LC. Karena contoh ya, satu kontainer briket aja aku bisa ekspor nilai kurang lebih 30.000 kontainer, $30.000. Kalau kita rupiah kan berapa? Mau ada 500 juta. Terlalu berat, harus keluar uang 0,5 miliar hanya untuk dapetin untung $3.000 atau ya kurang lebih $2.500. Berat banget. Keluar uang 0,5 miliar cuma buat dapat untung 40 juta. Ngapain kan? Nah, makanya aku lebih prefer si ini. Si Titi. Nah, kita bahas dulu bedanya antara Titi sama LC kalau teman-teman yang belum paham. Titi ini tuh namanya bank transfer. Biasalah kalau misalnya kalian beli apapun biasa DP dulu dan lain sebagainya. Ini biasa ada DP. Nah, persentase berapanya itu tergantung negosiasi. Kalau LC itu biasanya gini, si buyer nih ya,
Ini agak share ulang gitu ya. Ini si buyer B gitu ya. Misalnya ke bank di Amerika gitu ya. Misalnya apa? Standard Chartered. Nah, Standard Chartered kerjasama dengan BCA. Ini baru kamu nih. Biasanya dia taruh uang dulu nih. Dia taruh uang di sini. Misalnya sekian $30.000. Nanti Standard Chartered bilang ke BCA, uang udah gue terima. Nanti si BCA nyuruh kamu produksi. Ketika kamu produksi, kan kamu kirim kontainer, dapat surat jalan kan, bill of lading. Kamu kasih BL-nya ke dia. Nanti baru BCA kasih kamu uangnya. Tapi kan di sini ribet, harus ada modal dulu di depan. Makanya ngapain? Nah, sekarang bagaimana buyer mau ngasih TT atau dia ngasih bank transfer dulu di depan. Pertama harus trusted. Kamu harus trusted nih, harus bisa dipercaya, terus profesional dan lain sebagainya. That's why website itu menjadi salah satu poin penting. Di luar kamu punya data yang banyak, harga yang bagus, website itu penting banget karena di situ akan kelihatan kamu itu bisa dipercaya atau tidak, bonafit atau enggak. Nah, sekarang kita cerita nih ya, misalnya kita assume si buyer bilang ke kamu nih, gue mau DP 50%. Gini deh, nilai barangnya itu misalnya bentar. Nilai barang dari dia misalnya harganya 10.000. Dia jual ke kamu 10.000 nih ya. Kamu jual ke buyer 15.000 misalnya. Nah, ketika buyer DP 50%, kamu harus agreement juga sama si pabrik. Gue juga DP lo 50% ya. Jangan di atas 50%. Dan juga kalau bisa jangan di bawah 50%. Ya, kalau bisa samalah. DP berapa, kamu agreement sama si buyer berapa. Sama si supplier berapa. Kayak gitu. Nah, buyer DP 50, kamu DP 50. Buyer DP kamu 50% artinya berapa? Dia bayar kamu kan 7.500. Karena nilainya 15.000 yang kamu jual. Kamu DP ke si supplier itu cuma 5.000. Nanti setelah pelunasan dia akan transfer lagi nih yang kedua. Ini pertama ya. Dia akan pelunasan yang kedua 7.500, kamu bayar lagi 5.000. Sebenarnya dari DP pertama aja kamu udah untung. Kurang lebih untungnya berapa? 2.500. Itu yang kulakukan. Ketika kalian ngerti, paham bisnisnya seperti apa, itu udah enak banget. Jadi kalian juga udah dapat udah dapat supplier yang bisa dipercaya. Terus kalian udah ngerti konsep bisnis seperti apa dan lain sebagainya, itu udah enak banget. Jadi kalau kalian dapat order, kalian tinggal buang aja ke supplier. Kayak gitu. Jadi that's why dari awal kenapa nggak perlu turun sampai ke lapangan, harus ada partner lokal atau supplier yang bisa kamu percaya, itu fungsinya. Ya, tapi memang kamu harus ngerti banget supaya nggak dibodoh-bodohi lah sama supplier. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti di kelas akan lebih banyak lagi pembahasannya gimana bisa ekspor tanpa modal, ya kurang lebih seperti itu. Tapi nanti tergantung case by case sih sebenarnya. Tapi tadi gambaran umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nanya, boleh unmute satu-satu tapinya ya. Kalau misalnya banyak, nanti puyeng. Oke? Ada yang mau nanya nggak? Tuh bisa di-unmute kok. Nggak seru kalau ngobrol sendirian. Kok saya mau nanya kok. Ya. Segini kok, saya kan kerja di daerah Jakarta, kebetulan juga punya usaha. Terus saya tuh kayak tertarik di bagian ekspor kok. Apakah gimana itu kok? Masih bisa atau bisa? Mohon pemahamannya lah kok. Kayak gimana gitu? Ya sebenarnya sih balik lagi, tadi kan aku ada share beberapa data yang komoditas yang memang bisa diekspor. Dan Indonesia ini memang jagoannya komoditas. Kalau kalian coba ekspor produk-produk yang kemarin nanya, ekspor casing handphone? Jangan. Casing handphone aja kita impor dari Cina, kok kita ekspor? Nah, sekarang kalau kita ekspor, itu kan kita nggak cuman kita nggak cuman bersaing sama toko sebelah, tapi kita bersaing sama banyak negara. Nah, kita lihat nih potensi Indonesia yang memang tidak bisa dikalahkan oleh negara lain itu apa?
kita tahu sumber daya alam Indonesia itu nggak bisa kalah. Nah sekarang kalau misalnya kita tahu sumber daya alam Indonesia nggak bisa kalah, nah memang kurang lebih kita harus ekspor produk-produk komoditas seperti itu. Nah, sebenarnya banyak kok yang bisa diekspor. Toh juga temenku aja ekspor FMCG bisa 40-50 kontainer sebulan. Ekspornya Indomie. Dan Indominya tulisan Indonesia lagi. Bukan produk khusus ekspor. Ini bisa aja, cuman memang kalau kalian sudah ngerti paham konsep ekspor seperti apa, baru bisa masuk ke FMCG. Karena FMCG punya kerumitannya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa nggak ekspor? Bisa. Barang apa? Banyak kok, semua barang bisa diekspor. Tapi yang memang berbau sumber daya alam atau komoditas. Kayak gitu. Oke, makasih Ko. Yo, sama-sama. Oh, mau nanya nih. Iya. Orang tua kan ini ragu kalau saya mau terjun ke ekspor karena pernah temannya orang tua itu ekspor sepatu ke Italia dan dia ketipu. Jadi udah DP tapi yang kedua ini nggak dibayar. Nah, untuk menghindari seperti itu gimana kok? Apakah emang kita cuma modal percaya aja apa gimana? Itu yang penting. Jadi bentar ya. Aku cari dokumen bill of lading ya bentar. Oke, makasih kok. Aduh, nggak ada. Bentar aku buka di email aja deh. Jadi ini sering banget kejadian nih, takutnya ketipu dan lain sebagainya. Sebenarnya sih itu harus apa ya? Kita ini emang kadang-kadang bayar itu nakalnya naujubillah, keterlaluan. Jadi mereka ini berani DP 80%, nanti 20% sisanya pas lihat kontainer ya itu nggak boleh. Harusnya dia harus bayar dulu semua full, baru kita kasih dokumennya. Bentar. Nah ini nih. Bentar ya. Ini contoh bill yang kalian harus tahu. Sebentar. Mana ya? Ini deh, ada dulu satu. Nih, tadi Dinda ya? Iya, kok. Nih, Din, kayak gini nih. Kelihatan kan? Jadi ini namanya bill of lading. Jadi surat ini kan draft only. Nanti ada yang harusnya ada deh bill of lading yang asli gitu. Ini flyeran yang bingungin banget ini. Bentar ya. Seru kan tahu nih isi emailnya jadi apa aja. Oh ini ya, Ming. Ada deh, pokoknya ini dulu deh contohnya coba nih. Jadi BL ini nanti ada yang originalnya Diden. Jadi surat ini akan dibutuhkan sama si supplier, sama si buyer untuk dia bisa ngeluarin kontainernya. Jadi surat ini tuh cuma satu. Surat ini cuma satu dan cuma si pengirim doang yang dikasih sama pelayaran. Itu bentuknya dokumen, satu lembar kertas saja lah. Nah, si buyer itu tidak bisa mengeluarkan kontainernya tanpa dokumen ini. Dan juga dokumennya harus real loh ya. Jadi kamu harus kirim dokumen itu pakai DHL atau FedEx. Dia harus terima aslinya, baru dia bisa keluarin kontainer. Jadi caranya itu dia harus bayar kita penuh dulu, baru kita nanti kirimin dokumen aslinya ke dia. Betul. Nah seringkali orang ketipu itu gara-gara dijanjiin, janji manis. Contoh, DP 50% kan. Si buyer ini bilang, saya DP 80% deh. Buih, nafsu kan kalau lihat 80%. Gila, gede nih gue untung di depan nih, kayak gitu kan. Tapi 20%-nya setelah saya lihat kontainer, saya cek barang. Artinya kalau dia cek barang itu kan kontainer udah keluar kan? Iya. Artinya dokumen ini sudah kamu kasih. Nah, sering banget orang ketipu di situ tuh. Dia
wih gila 80%, ya udahlah dapat bayar pertama, nggak bisa, lu nggak bayar semua, gua nggak kasih nih dokumen. Jadi itu penting banget sebenarnya untuk teman-teman tahu. Jadi kalau ditanya apakah ekspor aman, sangat aman. Sebenarnya sangat-sangat aman karena dia tidak bisa keluarin kontainer tanpa ini dokumen. Jadi aman banget. Dokumennya cuma ada satu di dunia. Karena ada BL number-nya kan, terus ada booking number-nya. Kayak gitu. Ini kan aku ekspor ke mana nih? Kemarin ke Belanda. Ke Jerman. Jerman. Tuh ketahuan malah tuh. Buka dapur nih. Buka dapur kan jadinya. Nah, jadi dokumen ini sangat penting banget. Kalau misalnya dia nggak bayar, terus dia marah-marah. Ada sering banget kejadian, Din. Ini dokumen nggak aku kasih. Dia bilang, saya mau terima dokumen baru saya bayar. Ya udah, gini aja deh, Mister. Nggak bayar saya nggak kasih. Berantem tuh pasti tuh. Biarin. Kalau misalnya dia nggak mau bayar, gue balikin ini kontainer. Lebih ngeri lagi kan. Kan kontainer bisa dibawa balik. Oh, oke. Di re-ekspor namanya. Jadi kita asumsinya gini, udah lu bayar 50% DP di depan angus. Oh, biasa dia nggak mau kan, udah transfer sisanya. Nah, penting banget makanya ada komunitas ini supaya kalau kalian udah ekspor tuh jangan ketipu terus jadi trauma. Jangan. Makanya saya ekspor tuh aman, tergantung dari kitanya aja. Kita berani ini nggak? Kita berani argue nggak? Kita berani argumen nggak sama si buyer? Kayak gitu. Oke kok, saya mau nanya lagi kok masalah ini komoditas sih kok. Misal di tempat asal kita itu nggak ada komoditas khas, tapi ada produk khas. Misalnya ada apa ya kok? Misal contoh ada kayak produk jadi lah, misal kayak petis lah kok. Tapi kita nggak ada produk alam yang khas. Nah, apakah kita coba usaha yang produk khas kita petis tadi, atau kita berusaha nyari komoditas alam dari wilayah lainnya? Nah, petis. Sekarang tinggal kita gini nih, bentar. Kita harus validasi lagi, saya emang ulang-ulang. Petis itu apa sih? Sambal ya? Sambal petis ya? Iya, kayak sambal petis gitu sih kok. Nah, kalau susahnya gini, Din, kalau misalnya makanan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang pengen ekspor VCO, kelapa ini, virgin coconut oil juga harus consider banget sama hal ini. Karena kalau kalian ekspor VCO, itu kan sebenarnya produk yang dikonsumsi. Artinya masuk mulut. Nah, biasa kalau masuk mulut, sesuatu yang masuk mulut itu memang sertifikasinya sangat tinggi. Karena kan mereka sebagai institusi negara gitu ya, di negara sana kan mereka harus menjamin keselamatan warga negaranya. Jadi harus sertifikasinya itu ketat banget. Nah, itu yang sebenarnya agak susah. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ekspor petis, ya sebenarnya bisa aja. Cuma memang itu butuh effort yang luar biasa sih. Oke, paham kok. Makasih. Yuk. Ada lagi nggak? Baru satu. Kok aku mau nanya dong kok. Oh iya. Gini kok. Jadi aku ada komoditas tapi dari pulau lain nih kok. Kamu di mana? Kebetulan aku ada di posisinya di Tangerang. Terus aku ada kontak sama teman-teman di Bangka Belitung. Intinya mereka ada komoditas lada sama kelapa gitu. Nah, ketika kita melakukan ekspor gitu kok, itu berarti apakah kita harus ke Bangka Belitung dulu untuk melihat kondisinya, atau kita harus punya satu orang kepercayaan aja di sana? Ya sebenarnya nggak perlu juga sih. Cuman kalau memang udah ada orang yang bisa dipercaya ya enak. That's why ini buat teman-teman semua juga harus tahu nih. Kadang kan seringkali teman-teman yang di Jawa gitu ya, itu kan komoditasnya susah. Dan kebanyakan malah di luar Jawa. Nah itu memang harus punya orang yang dipercaya. Jadi kalian tuh nggak bisa ekspor sendirian. Memang harus, bilangnya apa ya, kalian founder, kalian cari co-founder lah. Cari partner yang memang bisa pegang di sana. Jangan cari co-foundernya yang orang lokal juga. Misalnya kalian di Surabaya, terus cari co-foundernya orang Malang. Terus kalian megang komoditas di timur, ya nggak nyambung. Jangan. Carilah partner yang ada di timur. Kayak gitu. Nah, kalau konsep ini sudah ketemu nih, Hilmi nih, itu enak. Ketika kamu punya satu partner yang bisa dipercaya di Bangka, kamu bisa punya partner lain yang bisa dipercaya di kota lain atau di pulau lain untuk ngerjain komoditas lain. Jadi, kamu ini cuma sebagai apa ya bilangnya ya? Pioneer aja lah, kepalanya aja gitu loh. Cuman memang
PR-nya memang kamu harus ngerti banget soal produk karena kamu yang berhadapan sama si buyer gitu. Oke. Bisa kok aja sekarang di Maluku dulu 8 bulan di sana tinggal di Tobelo. Terus sekarang nggak mau lagi karena ngurusin supply ujung-ujungnya nggak jualan. Akhirnya aku berfokus untuk jualan, terus aku cari partner lokal di sana. Gitu. Supaya nggak kena tipu karena kan mereka punya teman kan. Kalau kita kan nggak datang. Oke deh. Halo, Halo. Mat, mau nanya dong kok. yuk. Kalau saya tuh ada komoditi sebenarnya di Lampung, nah gula aren itu. Nah, tapi kalau seandainya kita mau ekspor, terkait packagingnya, terus gimana logistiknya sih, lebih ke arah logistik sih, packagingnya gimana, terus gimana cara kita mastiin barang itu sampai sana tuh aman, misalkan nggak rusak atau apa. Jadi sebenarnya sih kalau packaging itu sesuai agreement kamu sama si buyer, itu agreement balik lah. Apakah mau dipakein brandnya si buyer ataukah mau mau pakai packaging yang polosan atau misalnya mau apa, itu tergantung antara kamu sama si buyer. Tapi di sisi lain kalau misalnya untuk nggak rusak dan lain sebagainya kan gula aren ya. Kalau misalnya dia panas, kan di dalam kontainer tuh panasnya luar biasa di tengah laut. Itu kalau misalnya kamu harus cari tahu dulu tuh, ntar jangan-jangan dia meleleh lagi di atas kontainer kan, di atas laut, di atas kapal. Nah, cara untuk biar nggak rusak untuk sisi kualitas produk itu kamu bisa pakai river container. Jadi river container ini kan kontainer yang ada AC-nya. Nah, itu bisa di-set suhunya tuh. Nah, kamu sebagai pemain di komoditas yang kamu lagi kerjain itu harus ngerti banget tuh. Dia paling bagus di suhu berapa, terus dia nggak bisa kena di suhu berapa. Supaya ketika kamu udah ngerti ini, kamu bisa kasih tahu ke forwarder yang nanti akan handle logistik. Pak atau Bu, saya minta ya kontainernya river, suhunya sekian, terus nggak boleh di suhu sekian dan lain sebagainya. Jadi memang si forwarder akan handle. Kalau memang sudah dilakukan, kamu sudah kasih tahu ternyata masih rusak ya, kamu bisa minta ganti rugi lah sama si forwardernya. Kayak gitu. Halo kok. Gimana Jo? Iya, jujur aku masih awam banget. Hanya saja aku pengen tahu seperti ini kok. Sebenarnya untuk ekspor ini sendiri kalau kita pribadi itu yang dibangun itu websitenya dulu atau beriklan dulu. Aku agak sedikit bingung nih soalnya kalau aku perhatikan tadi dari Ko Julio kayaknya ngebangun website dulu itu yang bagusnya gitu, kayak tadi kok contoh kopi tadi gitu, atau seperti apa, coba dijelaskan sedikit kok. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu supply dulu. Jadi kan kamu harus tahu dulu nih supply apa yang memang kamu ekspor, komoditas apa lah intinya. Nah setelah udah tahu mau komoditas apa, cari suppliernya kan. Nah supplier ini memang agak sedikit PR, teman-teman batch 2 juga pasti udah ngalamin tuh. Waduh, ngap banget ngerjain supply karena memang ekspor itu bicara soal supply. Nah ketika sudah punya datanya, data ini kan harus dipromosikan nih. Produk ini harus dipromosikan. Nah, cara mempromosikannya memang harus taruh di website. Nah, kalau udah taruh website, terserah tuh nanti kamu mau ke Alibaba ke, mau ke GoForward ke, mau ke TradeKill lah, platform trading lah intinya. Itu gampang dibanding ujung-ujungnya langsung iklan di Alibaba gitu ya, tanpa punya website, bisa akan lepas terus karena buyer ini mau memvalidasi atau mereka mau mengkonfirmasi kembali perusahaan ini ada nggak sih, eksis nggak sih ini perusahaan kayak gitu. Kalau memang kalian belum punya website tapi sudah punya produk, ya monggo lah coba dibangun websitenya pelan-pelan karena itu menjadi poin yang sangat penting untuk si buyer ini tahu. Atau juga aku malah sekarang dapat buyer gitu ya setiap hari malah dapat dari website, bukan dari Alibaba atau GoForward atau itu enggak. Malah dapat dari website karena ketika dia ngisi datanya gitu ya di website ya, itu akan artinya dia sudah membaca jelas informasi yang kita berikan di website. Jadi memang dia udah pasti interest dibanding di Alibaba. Kalau Alibaba kan kita tawarin meskipun dia belum tahu. Gitu. Untuk pengalaman pertama Ko Julio yang sering Ko Julio ceritain itu berarti itu sebenarnya pengalaman pertama Ko Julio itu beriklan dulu atau ngebangun website dulu? Coba. Aku bangun website dulu. Bahkan website itu udah kelas internasional. Tadi dia nanya tuh siapa Nadia ya? Nadifa. Kok logonya keren banget sih kok si Universal Koko ini pas jalan baru bikin apa bikin dulu udah sama kayak dulu ya Jo ya, belum punya mobil gitu beli
beli bantal mobil dulu, baru nanti punya mobil. Jadi memang dan ini kalau aku bertanya mendasar nggak apa-apa ya kok ya, karena memang benar-benar awal. Nah, seperti web yang tadi kalau kita contoh tadi, Koko sempat liatin temen yang di batch 2 itu ada kopi. Dan di situ kayaknya gambarnya semenarik mungkin. Bahkan kalau aku sendiri mungkin kayak kemarin aku lihat lidi sawit kan gitu. Terus aku nggak punya gambar seperti itu ngambil dari gambar-gambar yang udah ada nggak masalah. Atau gimana dari coba? Google nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, tapi ini lucu juga ini. Ini aku juga sering kali kayak gini. Misalnya contoh, kita mau ngejelasin nih petani gitu ya, megang kelapa. Jangan kalau kita cari di internet gitu ya, coconut farmer itu sering kali kok kan yang kelapa ini kan nggak cuma di Indonesia, di Filipina, Vietnam, Thailand ada. Terus keluar di Google dong, ya dipilihlah yang mukanya Indonesia, jangan yang muka petaninya orang Thailand. Kalau misalnya mukanya petani orang Thailand terus taruh di website itu sebenarnya sangat berpengaruh. Loh, lu katanya jualan kelapa dari Indonesia, kok muka petaninya Thailand? Karena kan buyer udah tahu lah muka-mukanya kan. Atau apalagi mukanya bule, wah itu bahaya. Jangan ngeri dong, udah pasti dicomot punya nih. Cuman comot mah nggak apa-apa, asal masih realistis gitu. Oh Indo ya, oh Indo gitu. Apa-apa lah itu mah biasa. Oke, Coach, terima kasih. Oh, mau nanya, Coach. Halo, Coach. Halo. Ya, Coach. Aku Putri, Coach. Aku pernah punya pengalaman ekspor. Tapi mereka tuh pakai di Cina sih ya. Maka mereka bisa fakein surrender BL. Itu aku pernah punya pengalaman itu. Untuk menyiasati itu gimana ya, Coach ya? Oh, mereka mau surrender BL ya? Mereka tuh bisa bikin fake surrender BL. Oh. Nah, ini yang walaupun kita udah ini secure BL-nya kayak tadi. Ya, gimana, Coach? Jadi sebenarnya memang kalau udah gini udah masuknya ke ranah hukum. Biasanya kalau karena aku juga punya teman kejadian kayak gini juga nih. Jahat banget emang kalau China mah apa juga bisa dipalsuin. Nah, seringkali kalau yang kayak gini kejadiannya, itu kita bisa sue si shipping company-nya. Karena shipping company ini yang harusnya bertanggung jawab untuk mengeluarkan dokumen BL itu. Jadi, that's why nih sekarang ya. Sekarang kalau misalnya BL gitu ya, aduh kok nggak ada BL lagi. BL itu udah ada kayak kertasnya itu kan gramaturnya udah sangat disesuaikan, terus juga udah ada chip-chipnya tuh, kalau merge line tuh udah ada chipnya. Jadi memang mereka based on itu. Dulu sih pernah kejadian kayak gitu juga. Cuman kalau itu terjadi, sebenarnya kita bisa tuntut si shipping line-nya, karena kita masih bisa bilang BL-nya masih di saya ini. Itu jahat lah emang kayak gitu, mafianya banyak. Apalagi jadi Rusia. Memang sebetulnya lebih safety kalau mereka bayar full dulu ya ke kita ya. Iya, harusnya kayak gitu. Jadi makanya balik lagi, kalau misalnya mereka tidak mau kayak gitu, mereka nggak mau nggak mau bayar. Kan mereka juga takut nih sama kita kan, jujur-jujuran kan. Kalau dia bayar 100%, apakah ini benar suppliernya akan kasih BL-nya, atau misalnya ini BL juga bohong-bohongan, kan juga mereka kita takut sama mereka juga takut sama kita. That's why ujung-ujungnya larinya ke LC. Kalau di LC kan fair play. Nah, kalau misalnya LC teman-teman, tapi tergantung. LC ini kan balik lagi ke capital pribadi masing-masing. Kalau mereka sanggup mah enakan hajar di LC, karena LC itu jujur ya, customer-nya kan lebih banyak yang mau. Customer pasti buyer tuh lebih suka LC dibanding TT. Cuman memang berat di awal, nalangin cost production-nya itu terlalu besar. Tapi kalau misalnya mau TT, ya sudahlah. Maksudnya kita bagaimana bisa mempresent diri kita tuh sebagai perusahaan yang bonafide. Artinya dia mau bayar dulu full sebelum BL. Aku sih gitu. Awal-awal memang capek banget ininya. Akhirnya kesini-sini juga aku lebih memang 100% full dulu bayar, baru kita surrender BL. Aduh, kalau enggak mah cost-nya itu loh. Nggak sanggup aku kalau ngerjain briquette gitu ya. Itu kan kita kadang-kadang bayarnya beberapa karyawan pabrik kan harus hari itu. Nah, kalau misalnya hari itu tuh berat banget sebenarnya, karena kita harus nalangin kan kurang lebih 400-500 juta. Kalau kita nalangin dulu terus bayarnya di belakang tuh sayang banget, cuman untungnya 40 juta tuh sayang. Kecuali untungnya
keluar 500 untungnya 300. Nah, itu nggak apa-apa deh, gue embat deh. Tapi kalau untungnya cuma 40, 50, aduh, lu bayar dulu dah. Karena kita kan juga, nih Kak Putri ya, kalau misalnya kita ke supplier gitu ya, kita LC kita terima, kita tahan. Terus kita nggak nyuruh si supplier LC, biasanya suppliernya juga nggak mau. Iya. Jadi memang ujung-ujungnya semua titip. Ya, Iya. wah kalau kita udah ada wibawanya mah, bayar, wah nurut lah, siap. Iya, oke. Amin. Oke, thank you. Ayo, thank you Kak. Gimana? Tadi siapa yang nanya? Ferry ya? Ferry ya? Oh, mau nanya kok. Gimana Chan? Menentukan harga komoditas tuh gimana sih? Soalnya kan dari banyak gitu kan ya. Terus harga jualnya juga gimana gitu kok. Terus itu pertanyaan pertama. Aku ada dua sih. Kan ini kita baru banget nih ya kok. Kita baru banget. Terus gimana triknya kok atau enggak cara-cara dari Koko biar istilah pecah telur lah, biar orang tuh percaya kok kita tuh benefit bisa lihat dari website atau apa gimana? Nih ini ya, aku share ya. Ini menarik banget kalau ngomongin soal harga. Jadi kemarin kan aku bilang kalian ini nggak akan pernah tahu harga mana yang paling mahal, harga mana yang paling murah. Dan juga baliklah kayak gini, kalian juga nggak bisa bilang iPhone mahal atau iPhone murah kalau tidak ada perbandingannya. Nah, sama halnya juga kalau kalian ke supplier, misalnya gini, kalian ke petani apa ya, kelapa gitu ya. Nah, kan ada petani banyak, petani A, petani B, C, sama D. Kemarin, ini deh, kita bikin 2 aja deh, gampang. Kemarin siapa yang nanya? Lupa aku. Anak batch 2 juga. Ini areng ya, areng kelapa. Si A ini katanya dia bisa jual harga Rp6.000 per kilo, bisa supply kapasitas 500 ton per bulan. Terus dia bilang, wah murah. Jangan percaya dulu. Cari lagi yang lain. Dia cari yang lain. Dapat Rp4.500 per kilo. Kapasitas produksi berapa? Masalah 5 ton. Nah, coba nih Chan. Aku nanya nih, mendingan ngambil A atau ngambil B? Ambil A. Di harga berapa? Kan harus nego dong. Kamu boleh nego kan? 5.000 mungkin. Betul. 5.500. Betul. Kenapa? Karena udah ketemu bottom price-nya. Bottom price-nya di 4.500. Kita bisa assume bahwa si A ini itu pengepul. Si A ngambil ke si B, C, D, sampai ke 500 pengepul lainnya. Kok 500? Sorry, ke 100. Kan 5 ton dikumpulin. Keuntungan dia kan udah jelas. 1.500 per kilo kan. Karena dia belinya ke petaninya 4.000. Kita bisa assume si B ini petani. Si A pengepul. Nah, that's why harus ngerti banget soal masalah supply nih. Datanya harus banyak supaya ketemu nih bottom price-nya sama top price-nya tuh berapa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya 4.500 ya kamu bisa tetap belinya harus dari si A, tapi harganya Rp5.000 per kilo. Ya gue untungin lu lah 500 perak. Misalnya kayak gitu kan. Nah, ini kan kita bicara hal-hal seperti ini. Kalau ditanya harga jualnya, balik lagi, harga jual ini tergantung banget. Kalau cara aku ngecek harga jual tuh gini, patokan harga jual ya. Bentar, ini nih, cara ngeceknya di sini nih biasanya nih. Briquette. Nih, contoh ya. Kalau aku kan jualannya briquette yang kayak gini-gini, yang kotak-kotak. Harga aku jual ke pasar ya. Nih,
anggap aku nggak tahu nih harga jualnya berapa. Tapi kan aku tahu nih harga dari pabrik berapa. Pabrik ngasih misalnya harga $1.200 per ton misalnya kayak gitu. Coba dicek dulu nih di Alibaba. Ini kan banyak banget produk. Kadang-kadang ngebingungin. Coba deh yang ini deh. 1.028 sampai 1.088 per box. Kalian harus kepo, satu box ini berapa kilo? Sedangkan aku udah tahu. Satu box ini 1 kilo. Artinya kalau 1 ton itu kan 1.000 box. Tinggal dikali doang kan. 1,28 dikali 1.000 artinya bottom price-nya dia $1.280 per ton. Atau harga tertingginya $1.880 per ton. Kalau kamu jual harga 1.200 masih masuk. Jadi sebenarnya sih cara nentuin harga jualnya bisa based on ini, ngambil yang terendah deh. Coba ngambil bottom price-nya terendah di Alibaba. Tapi nggak jaminan memang. Balik lagi kan ke kualitas, karena China ini kan seringkali produknya murah banget. Produknya ditulis ininya murah banget, tapi kualitasnya jelek banget ya. Balik lagi ke kualitas. Kayak gitu. Kalau aku ya nggak tahu harga mereka, biasanya sih aku ngechat nih. Aku chat ke mereka. Kan di sini bisa ada fitur ngechat mana ya? Kayak gini lah. Gitu. Bisa ngechat, di bawahnya bisa taruh message. Malaysia deh nih. Tanya aja mereka, you jual berapa harga? Gitu. Nanti kan dia kasih tuh harga. Biasanya harga itu menjadi harga yang kita akan jual nanti ke buyer, tinggal kita nge-press dari harga itu ke supplier, kita mau ambil selisih berapa. Ngerti nggak, Chen? Siap kok. Tapi kalau misalkan harganya, dia kan kalau komoditas setiap hari beda-beda juga kan ya? Nah, itu yang tadi aku bilang di awal, komoditas itu levelnya ada 3. Mungkin harga yang komoditas yang kamu main itu yang medium level, artinya harganya tuh fluktuatif. Jadi sangat-sangat fluktuatif. Tapi balik lagi, saya contoh kayak gini. Kamu udah ngerti banget nih gameplaynya seperti apa. Kalau kemarin aku pikir ya, bisa aja di websitemu itu ada fitur harga. Jadi nih, kayak gini deh contoh. Harga kan fluktuatif, nih aku kasih ide aja ya. Mungkin di websitemu ada fitur ini nih. Ada fitur harga. Karena mungkin harga komoditasmu yang kamu main itu harga tiap hari berubah kan. Ada ini nih, supaya apa ya bilangnya ya? Supaya kalau buyer nanya, jangan nanya ke supplier lagi. Tiap hari, ya kamu harus, capeknya adalah kamu harus agreement sama si supplier, kasih saya update harga setiap hari. Bisa. Terus kamu mau ngambil margin berapa? 5%, 10% dari situ. Jadi ya, kamu tinggal taruh di website, itu bisa kok nanti ada plugin nih di website itu kayak gitu ada. Jadi buyer kalau misalnya mau, bisa bagus juga loh. Sekarang kalau buyer mau beli lada atau mau beli komoditas apapun dari Indonesia, dia malah patokannya sama kamu punya. Bisa juga. Itu. Terus yang buat pertanyaan kedua gimana kok? Yang supaya kelihatan bonafit ya? Iya, betul. Soalnya kan kita, ya maksudnya belum ada gitu. Jadi buat ya istilah berpecah peluang gimana? Nah, sebenarnya sih caranya tuh, kalau aku ya, cara biar bonafit atau enggak tuh awal dari website juga harus bagus banget. Artinya, gimana ya? Di website itu, kalau kamu pernah lihat nggak sih, kamu buka website nih, di laptop sama di handphone itu kan beda, ya kan? Ada yang responsif, ada yang enggak. Kalau misalnya kamu bikin website gitu ya, kalau laptop kan ngelebar, ternyata pas kamu buka di handphone ternyata ngelebar juga, cuma jadi kecil, harus di zoom. Wah, itu udah nggak bonafit biasanya. Itu harus dia auto responsif, langsung tinggal scroll ke bawah. Nah, hal seperti itu harus diperhatikan untuk kamu ini bisa dipercaya sama si buyer di awal pertama lah intinya. Nah, yang kedua, harus banget kamu tampilin video. Video itu harus banget ditampilin. Jadi kayak menunjukkan bahwa, oh, ini gua loh, kayak gitu loh. Jadi, bilangnya apa ya? Lebih kepada introduction kali. Introduction siapa kamu dan apa yang kamu kerjain. Banyak kok, ya di Google sih banyak, tapi kalau bisa jangan ambil di Google, bikin sendiri kalau bisa. Gitu. Awal gitu doang kok, cuma biar kelihatan bonafit atau enggak kan
kadang-kadang orang ngejudge book by cover kan. Ya udah, kamu harus bikin covernya jadi bagus. Biar dia bisa ngejudge kamu sebagai, oh ini perusahaan bonafide. Gitu doang. Oke kok, thank you ya. Oh. Kok mau nanya dong kok? Ya. Iya. Kok kan yang itu kemarin aku yang organic chips itu kan. Soalnya kalau di Malang itu emang organic chipsnya itu banyak banget. Itu tuh dari kayak keripik nangka itu banyak. Sedangkan kalau komoditasnya itu akan berhubungan dengan petani yang kayak punya itu di rumah dan nggak banyak gitu kok, kayak ya penghasilnya kayak kita langsung ke pabriknya itu kan lebih apa ya, lebih gampang lah ya. Terus kalau misalnya selain itu ada organic chipsnya itu yang kayak keripik tempe gitu. Di Malang tuh saking banyaknya pabrik keripik tempe itu sampai ada sentra industrinya sendiri gitu. Nah itu kan better kalau misalnya kita jual sekalian keripiknya sekalian gitu. Soalnya kalau misalnya keripik nangka nih, misal nangkanya tuh kadang tuh dikumpulinnya tuh dari rumah-rumah penduduk yang kayak punya 5 pohon nangka di balik di samping rumah, di samping kebun kayak gitu. Itu baiknya gimana kok? Soalnya kan katanya tadi sertifikasinya ribet ya atau gimana kok? Nah, ini jadi coba ya kita bikin susunan kerangka berpikirnya gini deh. Ini kan pabrik terlalu banyak, artinya demand ya. Kalau kita bilang petani nangka sama pabrik keripik nangka ya, ini kan kita bicara supply dan demand. Supply-nya ini kan si petani, demand-nya kan si pabrik. Kalau kamu bilang ada sentra industrinya, berarti kan demand-nya udah terlalu banyak. Semua bikin itu. Sedangkan tadi kamu bilang petaninya juga dikit-dikit, terus biasa udah dibeliin gitu loh. Itu kan udah pasti, udah hukum ekonomi. Ketika demand-nya lebih banyak dibanding supply, otomatis supply akan semua disedot sama si demand. Kalau kamu mau main di sisi supply udah nggak kebagian. Ya betul ya. Karena kan supply-nya pasti diambilin sama si pabrik. Nah, kalau kayak gini konsepnya kita balik. Kamu kerjasama sama pabrik untuk promosin produknya. Oh gitu. Gitu. Jadi, nah sekarang balik lagi. Karena tadi kamu bilang pabriknya terlalu banyak, kan nggak mungkin satu pabrik itu, nggak mungkin 10 pabrik create satu produk yang sama. Nggak mungkin. Iya, beda-beda sih. Jadi kayak ada keripik nangka, apel, nanas, salak, itu kayak segala jenis buah dikeripikin gitu, sampai tempe. Dan itu sendiri-sendiri. Tempe sagu, tempe. Itu sendiri-sendiri, tapi biasanya satu pabrik tuh sekalian jual berbagai macam. Jadi kayak kita tuh ada sentra oleh-oleh dari Batu kalau pernah. Itu kan emang satu, tapi bisa langsung ke pabriknya. Nah, pabriknya itu kayak dia langsung punya ada nanas, ada nangka, ada apel, ada salak, ada semuanya gitu. Dan tuh mereka bisa sanggup sampai kuintalan gitu kok. Dulu di Solo tuh ada ya pabrik makanan ringan Solo. Aku lupa ya namanya. Bentar. Lupa gue. Jadi di Solo pernah ada yang tahu ini nggak sih? Kaisang bikin makanan ringan, Kaisang sama Gibran, tahu nggak? Keripik banana itu ya? Bu, itu mah dia mah bikin ini sang pisang, bukan yang keripik. Jadi ntar aku cari deh. Jadi perusahaan ini tuh sebenarnya cuma jualan ciki, tapi ekspor ciki loh. Nah, kalau konsepnya seperti ini, kamu bisa aja kerja sama si pabrik. Sedangkan setiap pabrik kan punya specialty-nya masing-masing. Ya kan? Nah, kamu ambil apa yang paling spesial di pabrik itu. Contoh, semua pabrik bisa lah ngerjain semua keripik. Tapi kan pasti dia punya keunggulan. Kalau pabrik gue tuh jago di tempe. Oh, kalau pabrik gue jago di apel, misalnya kayak gitu kan. Oke. Nah, yang kamu harus lakukan adalah kamu harus jadi aggregator. Jadi aggregator di dalam websitemu, gue punya keripik nangka terbaik Semalang, gue punya keripik apel terbaik di Malang. Padahal nanti kalau ada yang order, kamu lemparnya beda-beda, ngerti nggak sih? Oh, jadi ke pabrik yang beda-beda gitu ya. Jadi kita punya data-data mereka, kumpulin data supplier yang banyak gitu. Kumpulin yang banyak, terus kamu jual. Kayak gitu. Sekarang gini, contoh ya. Kalau kamu pergi naik pesawat gitu ya, beli tiket pesawat. Emang mau beli di Garuda? Atau beli di Lion? Belinya pasti di mana? Traveloka. Iya, Traveloka. Meskipun Garuda ada websitenya sendiri, Lion ada aplikasinya sendiri, tetap belinya di Traveloka. Kenapa? Karena kan daripada gue capek compare-comparein satu-satu, mendingan juga ini Traveloka udah dapat datanya banyak. Nah, hal yang sama seperti kalau kamu bikin satu website, kamu jadi aggregator di situ, buyer akan bilang, ngapain gue capek keliling-keliling pabrik di Malang? Tinggal gue order aja ini sama satu anak gitu loh.
Oke, pokoknya boleh, semuanya boleh. terbaik gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya kamu harus kerja sama kan. Nah, setiap perusahaan itu kan punya sertifikasi beda-beda. Mm-mm. Kamu kan di sini posisinya membantu mereka. Artinya mereka Iya, betul. kadang harus nurut gitu loh. Bapak nurut Mm-mm. dong. Ini saya mau bantu nih. Bapak punya sertifikasi nggak? Oh, saya nggak punya. Kalau Bapak nggak punya, sorry, saya akan cari supplier yang punya. Kalau Bapak mau saya bantu, Bapak bikin dong sertifikasinya. Oh, gitu. Iyalah. Kayak apa nutrition facts-nya gitu ya? Iya kayak Atau gitu pasti. Karena kan gitu? sesuatu yang dikonsum kan seringkali ketat banget nih untuk kiriman ke negara-negara luar. Apalagi kalau kirim ke Amerika. Wih. Itu kalau ke Amerika emang sangat super duper ketat. Oke. Kayak gitu. Oke, Ya jadi Kak. aggregator lah. Intinya kamu berpikir, intinya gue mau jadi Traveloka tanpa harus ngasih tahu data suppliernya di depan. Pokoknya cuma kasih tahu produknya aja nih ada. Oke. Terus dimasukin di web gitu ya? Bener. Jadi artinya kamu adalah produsen semua keripik terbaik yang ada di Malang. Padahal di dalamnya ada 10 pabrik atau 20 pabrik, itu kan terserah. Oh, bisa. Ya, Oke, sekarang Kak. mah kayak Makasih, gitu lah. Kak. Nggak usah punya pabrik. Punya pabrik. Ih. Bener, nggak usah Oke, kayak gitu. sip. Makasih ya, Ko. Yuk. Oh, pertanyaanku. Iya, siap. Bicara soal supply kok. Kalau misalnya sejauh ini ketemu supplier tapi belum ada yang menyanggupi, misalnya sekali ngambil langsung 1 kontainer gitu. Atau misalnya kalau mau 1 kontainer dia butuh waktu misalnya lebih dari 1 bulan. Itu gimana kok? Nah, bisa tergantung. Kalau yang kedua tadi kamu bilang bisa menyanggupi tapi lebih dari sebulan, berarti kamu harus agreement sama si buyer, kasih buffer waktunya yang terjauh. Jadi misalnya dia bilang, Pak, saya bisa ngumpulin 1 kontainer 3 minggu. Ya udah kamu jual ke buyer 5 minggu. Supaya kalau disanggupi 3 minggu, itu jadi sesuatu yang surprise buat si buyer. Padahal aku contoh ya, briquetku 1 kontainer kelar 2 minggu. Aku bilang 1 bulan. Tapi pas 2 minggu selesai, buyer bilang, wah gila ini the best di pabrik. Padahal emang 2 minggu. Dibanding aku produksi 2 minggu terus kasih tahu 2 minggu. Meleset dari 2 minggu. Wah ini pabrik nih, sontoloyo lah, ini kacau ini pabrik. Gitu loh, jadi memang kasih yang terjauh. Nah, di sisi lain kalau memang satu supplier nggak sanggup, bisa cari supplier lain, konsolidasi. Nah, seringkali yang menjadi konsolidator ini kan si pengepul. Aku nggak tahu apakah kamu bekerja sama dengan direct supplier atau si petani atau pabrikan. Kalau pabrikan kamu nggak bisa cari. Kamu nggak bisa cari pemain lain. Kamu harus stay di pabrik itu. Tapi kalau kamu di sisi petani, kamu bisa pergi ke pengepul. Gitu. Oke kok. Terima kasih kok. Yuk. Izin nanya kok. Tanya kok. Iya, boleh. Siapa nih tadi yang nanya? Agan ya? Oh, saya duluan ya? Oke. Oh, boleh. Jadi gini kok, kalau misalkan kita under name dan komoditasnya itu membutuhkan sertifikasi tertentu yang lebih banyak atau mungkin izin khusus yang lebih banyak dibanding komoditas biasa, apakah under name itu memungkinkan mengurusnya sampai sana? Dan yang kedua, kalau misalkan kita FCL, misalkan let's say 1 ton nih kok. Nah, itu yang mengurus komoditas kita ditaruh sama komoditas lain-lainnya itu under name-nya atau kitanya juga kok? Itu sih yang mau saya tanya. Jadi gini, kalau misalnya kan balik lagi, under name ini kan sebenarnya kita minjem lisensi PT, license forwarder lah. Dia punya PT yang satu memang di-create khusus untuk under name. Sebenarnya under name itu dibilang legal sih. Cuman ini tidak disarankan lah sama Bea Cukai, tapi sebenarnya itu udah umum terjadi. Nah, si under name ini sebenarnya hanya perizinan untuk kontainernya saja. Jadi untuk surat menyurat di pelabuhan saja. Nah, sertifikasi yang tadi kamu maksud adalah requirement si buyer di negaranya. Jadi beda nih yang ketika disertifikasi harusnya itu di bawah nama PT-mu. Bukan PT si under name. Rugi banget kalau PT under name dikasih sertifikasi kan. Jadi misalnya contoh dari Sukovindo gitu ya, BUMN punya laboratorium lah. Ketika dia mensertifikasi bahwa ini layak, itu harusnya di bawah PT-mu, PT ABC. Bukan PT ZZZ. Karena PT ZZZ si under name cuma ngurus untuk dokumentasi aja lah di sisi pelabuhan. Itu yang pertama. Nah, kedua, kalau misalnya kamu LCL 1 ton, sebenarnya yang ngurus nanti si forwarder. Tenang aja. Forwarder kamu kasih ke forwarder 1 ton,
nanti biasa dia punya gudang gitu. Dia punya gudang, memang dia kumpulin, nanti dia yang diatur-atur sendiri lah. Gitu. Oke kok, thank you. Gampang kok, gampang banget. Ekspor tuh gampang, tinggal telepon forwarder. Gue mau ngurus dong. Cuman paling 2 dokumen yang kamu harus kasih. Pertama packing list, kedua invoice. Oh, gini deh. Aku share ini ya. Kan orangnya suka salah paham gitu ya. Wah, ekspor dokumennya susah gitu ya. Iya. Aku kasih nih. Ekspor tuh dokumennya gampang banget. Bentar, mana ya kalau nyari di ini dulu nih. Bentar. Share screen deh. Orang bilang kayak, oh ekspor dokumentasinya banyak. Enggak kok, enggak. Dikit. Bentar ya. Nah, ini dokumen ekspor nih. Kalian lihat ya. Kalian cuman butuh siapin pertama invoice. Jadi invoice itu cuma dari supplier, buyer, port of loading-nya di mana, port of discharge-nya di mana, vessel, party, container number itu urusan si forwarder. Nanti kamu bikin tapi kosongin aja. Nah, di invoice ini tuh sebenarnya sama kayak kalau beli barang. Description-nya apa? Total container berapa? Balik lagi, ini kan deskripsi ini tergantung dari kamu menamai produknya tuh apalah. Packagingnya C1, C10, F10 sebenarnya sih ini antara kamu sama si buyer aja yang tahu. C1 yang tipenya gini, C10 tipe gini, F10 kayak gini. Kan kamu doang yang tahu. Terus kan kamu tahu nih ini harga berapa, total, invoice, selesai. Ya kan tinggal stempel basah, tanda tangan. Ini yang pertama. Kedua, packing list. Packing list juga sama, cuman bedanya kalau yang di kanan invoice ini kan amount in USD. Kalau yang ini berat. Padahal totalnya sama. Udah gitu doang. Jadi 2 dokumen ini kamu harus kasih ke forwarder, habis itu udah selesai. Itu kalau yang barangmu ini general cargo, artinya bukan yang berbahaya. Kalau yang berbahaya itu biasa ada namanya MSDS. Nah, MSDS ini kayak gini nih. Material safety data sheet. Kayak gini doang lah. Atau self-fitting test. Nah, makanya yang tadi Kak, si Agan tanya ya, Gan ya? Iya kok. Jadi, sebenarnya ketika, contoh ini sertifikasi, kan ada kliennya siapa? Nah, kliennya ini harusnya kamu, bukan si PT Undername. Misalnya contoh, aku kasih kliennya si PT Senit gitu ya. Tapi ketika ngirim, Undername-nya tadi atas nama... Siapa sih tadi? Tadi lah yang tadi aku kasih itu Undername-nya. Oh. Bentar. Mana ya? Jadi memang intinya sih kalau sertifikasi harus nama PT-mu, tapi kalau misalnya mau ekspor pakai Undername boleh yang lain. Itu nggak apa-apa. Oke. Gitu loh. Jadi cuma invoice packing list doang. Jadi ekspor tuh gampang dokumennya sebenarnya. Nggak sesusah yang dibayangkan. Oke, makasih ya kok. Yo. Ada lagi nggak? Oh, mau tanya. Hai. Ini kalau saya ya mau nanya, kan saya itu di Bekasi dan yang saya mau ekspor itu dari Sumatera gitu kok. Itu cara pantaunya gimana ya kok? Saya kan nggak ngerti soal masalah kayak pengiriman kayak gitu. Terus saya juga mau nanya, itu kan kemarin tadi kau jelasin kalau mau kayak DPI-nya itu ke supplier itu 50% juga. Terus kita dapatnya itu sekitar 2.500. Nah, itu masalah kayak biaya pengiriman itu gimana ya kok? Saya kurang paham. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya, kau tahu Sumateranya di mana? Saya di Sumatera Utara. Di Sidikalang. Jadi Sidikalang. saya mau kayak ceritanya mau ekspor kol gitu. Oh, di sana kol ya? Kol di sana banyak, kopi banyak, Sidikalang. Iya, banyak. Kalau dari situ kan Sidikalang kirimannya ke Belawan, Medan. Paling 3 jam kan dari Sidikalang ke Medan. Nah, cara untuk mantau sebenarnya kamu harus pegang satu orang kepercayaan. Yang tadi aku bilang, kamu harus punya partner lokal yang bisa ngurusin sisi supply. Kebetulan kakak saya
Nah, kalau kakak enak. Jadi Kebetulan kakak saya sama orang tua saya. Nah, kalau kakak kan enak atau orang tua. Jadi kalau misalnya apakah gimana cara ngontrol kualitasnya, ya sebenarnya yang ngontrol kualitasnya mereka, bukan kamu. Kamu tinggal bilang, ini ada orderan sekian, spesifikasinya A, B, C, D, F, G, misalnya kayak gitu. Nah, mereka yang akan cari tuh. Itu yang aku lakukan ketika aku, kalau ada kiriman kayak serabut kelapa, segala macam, aku langsung lempar partnerku di Tobelo. Gitu. Nah, untuk pengiriman, sebenarnya gini, kan ada yang namanya freight on board. Aku share screen aja deh, sebentar. Nih. Jadi pengiriman itu kita bagi ada FOB, terus ada CNF, sama CIF. Hari ini lengkap nih kita ceritanya. Kamu jual nih, misalnya harganya $1.500 per ton FOB. Nah, sebenarnya yang kamu harus tanggung logistiknya itu cuma dari contoh misalnya ini. Ini CD Kalang ya. Ke Belawan. Yang kamu cuma harus tanggung ininya aja nih. Ini kan ada paket truk nih. Gitu kan. Nah, biaya kontainernya berapa nih? Ini yang kamu harus cari tahu. Jadi harga yang dia beli 1.500 per ton itu sudah include. Nih, include ini. Sudah include. Nah, ini FOB. Sekarang kita cerita. Kalau misalnya CNF ya. Misalnya kirimnya kemana? Kirimnya ke Dubai gitu ya. Ini Belawan. Harganya nggak bisa 1.500 pastinya. Cara untuk ngasih tahu harga CNF berapa ya, kamu harus dapetin dulu nih harga ininya berapa nih. Misalnya harganya, misal ya, harganya $2.000 per kontainer. Sedangkan kamu tahu satu kontainer itu isinya 20 ton. Artinya berapa tuh? 20 ton berarti artinya $100 ya. Kita assume $100 per ton biaya logistiknya nih. Ya di sini kamu jual 1.600 per ton. Jadi intinya lebih ke include ongkir lah. Kalau CIF, ya. Gimana ya? Ini CIF harga 1.500 dikali 20 ton kan $30.000 dikali 0,2%. Nah, itu harga asuransinya. Jadi nanti 1.600 plus asuransi. Nah, itu CIF. Jadi kalau ditanya logistiknya dibayarin siapa, yang tergantung. Tergantung banget kamu jualnya ini atau ini. Itu. Lebih ke include ongkir atau enggak lah intinya. Tapi kalau FOB ya memang urusan truknya dari CD Kalang ke Belawannya harus kamu yang handle. Oke, Kak. Makasih, Kak. Yo. Pak Julio dengan Hendy. Iya. Pak, tadi saya mau tanya kalau masalah pajaknya gimana ya? Kita kan itu berarti non-PPN ya? Non-PPN? Untuk pelaporannya berarti nggak masalah dengan under name ya? Tadi kita bahas yang soal... Nah, ini masalah. Ini udah mulai masuk ke teknis. Ini masalah, sering banget. Aku aja di Uber sama orang-orang ini, BI, gara-gara nggak lapor. Aku baru tahu ya. Nih, ini aku kasih tahu ininya deh. Coba, bentar. Aku cari PEB-nya nih. Jadi, ada... Mana ya? Ada, dia pemberitahuan ekspor barang, PEB. Oh, nih. Bentar ya. Oh, ini udah dalam nih. Nih, ini Pak Hendy nih. Jadi, sebenarnya kalau ekspor ini kan nanti ada ketahuan tuh pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor, ya sebenarnya memang harusnya bikin PT sendiri. Cuman, di sini kan solusinya aku sih kasih under name dulu aja lah. Tapi kedepannya harus punya PT sendiri. Nah, solusinya gini. Kalau misalnya pakai under name,
nanti kan di sini nih nama eksportirnya pasti under name. Pasti nama eksportirnya under name. Nah, sedangkan gini misalnya contoh, ini under name-nya Senet Global gitu ya. Terus aku punya PT namanya Universal Coco. Dia kan transfer uang $30.000 ke Universal Coco nih. Nanti ketika PEB-nya atau NPE-nya atas nama Senit, kan kita harus lapor nih ke bank gitu ya, ke bank di mana kita terima itu uang, misalnya BCA. Pasti BCA tanya, kok ini $30.000 masuk, saya minta ininya dong, NPE-nya atau PEB-nya. Terus nanti kita kasih. Pas kita kasih, loh kok namanya Senit bukan Universal Coco, sedangkan yang terima uang Universal Coco kan. Nah, itu masalah. Nantinya pasti jadi masalah. Caranya adalah di nama eksportirnya itu dikasih QQ. Jadi QQ Universal Coco. Jadi ini solusi lah ya, solusi untuk teman-teman semua yang belum punya PT. Tapi ke depan harus punya PT. Jadi gitu, Pak Hendy, caranya di QQ-in. Oh, siap-siap. Berarti harus di input ya, QQ gitu, dan suruh harus masuk. Kalau di QQ tuh setidaknya ada nama kita di situ. Jadi ketika kalau kita kasih, nih gua bener nih eksportir. Bu, kalau Thank enggak you, Pak masalah. Yo, ini aku udah hampir di blacklist sama BCA. Uang masuk mulu tapi kagak pernah lapor. Thank you. Iya, sama-sama. Nih, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, bentar lagi kita selesai. Mau nanya. Yuk, boleh. Yang data-data tadi, kayak yang dari yang awal-awal tadi Ko Julo tunjukin itu, data seluruh komunitas seluruh Indonesia apa gimana kok? Seluruh Indonesia dong. Nah, itu kira-kira kita dapat filenya nggak kok? Nanti aku share ya, tenang saja. Oke, makasih banget kok. Nih ya, Malang ya. Banyak banget sumpah. Puyeng lihat ya, bentar. Malang. Duh. Ntar deh. Sendiri. Nanti gampang. Oke, makasih banyak ya kok. Yo. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, dua lagi. Seru juga nih. Satu lagi deh kok. Satu lagi deh. Ayo, lagi. Ko Julio. Yo. Sejauh ini ada nggak sih teman-teman seperti Ko Julio yang sudah memang paham dengan dunia ekspor, dan ketika kami ini orang-orang yang awam dalam pengiriman dan segala macam, tapi katakanlah kayak aku sendiri bisa mengadakan satu komoditas gitu. Nah, aku akhirnya bisa dibantu atau katakanlah seperti Ko Julio ini emang mencari apa ya, grup WhatsApp atau web yang memang di dalamnya orang-orang seperti Ko Julio mencari komoditas gitu. Ada nggak sih di Indonesia ini? Nah, itu sarananya gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya sebenarnya sayang banget Indonesia sebesar ini tapi tidak ada yang memanfaatkan gitu loh. Dan sekarang gini loh, sekarang pemerintah ini itu mereka buat sebuah kebijakan gitu ya. Wah, eksportir harus pada ngumpul gitu. Terus kita sebagai eksportir juga malas sebenarnya karena setiap kementerian ini punya kebijakan masing-masing dan overlapping kan. Akhirnya kita sudah tidak lagi bergantung sama mereka. That's why kemarin aku bilang kan teman-temanku banyak gitu loh, dan juga kan aku di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, dan mereka bilang go ahead aja, maju aja, nanti kita support. Dalam arti biar kita yang menggerakkan semua komoditas yang ada di Indonesia, kita yang cari marketnya sendiri, nanti di sisi supply mereka yang baru turun. Jadi bukannya ada permintaan dulu baru kita kasih, tapi ya kita harus create market dulu, nanti mereka baru support. Jadi nggak ada perkumpulan kayak gitu-gitu. Eksportir aja, perkumpulan eksportir Indonesia juga kayaknya nggak ada. Pada asik sama dunianya sendiri, jujur gitu ya, kayak ngelihat jadi kayak ekspor 3 kontainer, 5 kontainer sebulan lumayan lah dapat misalnya 8.000, 10.000 gitu. Dari situ doang gitu ya, itu juga udah lumayan. Nah, biasanya sih kita udah nggak mau yang gimana banget. Cuman kan kalau aku keliling Indonesia, kasihan banget gitu loh. Ini ada komunitas nggak bisa diekspor. Makanya kan nggak bisa pekerjaan satu orang. Ini harus pekerjaan sama. Nah, makanya kalau udah pekerjaan sama ya harus benar-benar tahu karena caranya.
Karena jujur aja kok untuk orang awam seperti aku sendiri gitu, kayak kemarin aku jalan-jalan, aku lihat komoditas, oh ini bisa nih, dan ketika mulai pengen belajar ekspor harus belajar A sampai Z dan aku nggak ngerti sama sekali, dan terbesit di pikiran aku begini, kenapa ya nggak ada orang seperti Ko Julio ini atau beberapa teman-teman atau sekelompok orang yang memang mereka mencari teman-teman dari daerah yang benar-benar emang pengen jualan dan ngebantu penjualan mereka atau membantu komoditas mereka untuk terjual di negara-negara lain. Betul. Maksud aku sampai sebenarnya sih bukan pesimis untuk bisa gitu ya. Tapi kalau aku perhatiin kan aku bermain di server kan gitu. Nah, di server ini ada komunitasnya dan segala macam, dan kalaupun server kecil tidak bisa menjual produk, akhirnya pemain besarnya yang menjual gitu. Jatuhnya kita jadi supplier gitu. Dan nah, kenapa di ekspor ini nggak ada sama sekali gitu, dan benar-benar aku cari nggak ketemu sama sekali gitu. Oke, thank you Coach. Cuman itu aja sih. Makanya ini yang lucu ya. Ini terakhir deh. Ini gambaran terakhir ya. Kenapa kita teman-teman semua ekspor? Ini yang kacau deh, kacau banget. Bentar ya. Ini statementku terakhir deh. Kenapa aku berterima kasih semua teman-teman ini mau belajar ekspor. Sebenarnya tanpa sadar kita lagi nyelamatin Indonesia kok. Jadi kemarin ya, aku sebelum COVID lah ya, aku meeting di Singapura sama beberapa pengusaha Thailand. Dan dia bilang, Julio, kita mau bekerja sama untuk memproduksi ini. Ini coconut milk. Coconut milk bukan santan loh. Bukan, dia beneran susu dari kelapa. Jadi ketika, misalnya contoh, kan daging kelapa tua diambil. Terus kalau diasepin jadi kopra hitam, masuknya ke minyak goreng, RBD. Tapi kalau dia dijemur jadi kopra putih. Nanti diperas, ada jadi santan atau difermentasi jadi VCO. Ampasnya dijadiin susu. Intinya nggak ngerti gimana caranya, pokoknya jadi susu lah. Nah, Thailand ini punya coconut milk kayak gini. Di Singapura ada tuh Starbucks yang memang kopinya campurannya coconut milk, enak banget. Sedangkan Indonesia one of the biggest plantation, bahkan the biggest plantation di dunia itu yang kelapa ya ada di Indonesia. Tapi kita nggak punya industri ini. Nah kemarin mereka bilang, Julio kita mau kerja sama. Waduh, langsung takut pas pulang ke Indonesia takut. Takutnya gini, mereka datang ke pemerintah kita, terus mereka bilang, Pak daripada ini kelapa nggak dimanfaatin, gini deh, saya berinvestasi di sini, saya bikinin pabrik, nanti petani-petani supply ke kita. Aduh, jadi kasihan kan petani kita. Ujung-ujungnya dimanfaatin lagi sama mereka ya. Sebenarnya lebih baik lah. Tapi sayang banget kenapa nggak sih orang Indonesia bisa memanfaatkan komoditas yang ada di negara sendiri untuk kita bisa jual ke luar negeri. Jadi memang aku berterima kasih banget sebenarnya teman-teman semua yang udah ikut ekspor. Kelas ekspor ini sebenarnya balik lagi ini cuman idealismeku sebagai orang Indonesia, di mana masih banyak kok orang-orang yang butuh bantuan kita di daerah-daerah yang dimana produknya bisa dibawa go internasional. Percaya nggak percaya, 95% produk di e-commerce Indonesia, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, produk impor. UKM kita udah nggak bisa bersaing di sana. Ini udah kan rahasia umum. Dan sangat sayang kalau misalnya ujung-ujungnya nanti mereka kalah. Daripada kita saing di lokal, mending kita saing di internasional kan. Apalagi memang jagoan kita komoditas. Udah nggak ada yang bisa ngalahin. China aja belum sanggup lawan kita soal komoditas. That's why teman-teman semua kalau udah belajar konsep berpikir dan konsep berbisnisnya sih ke depan udah enak banget. Gitu. Jadi kurang lebih pembahasan kita hari ini, gathering kita online berhubung karena COVID. Kalau nggak, kita pasti ketemu lah. Gitu. Paling gitu ya. Oke. Ini udah mau jam 6 loh, kita hampir 2 jam loh. Seru kan? Oke, thank you. Kok boleh nggak kok? Terakhir banget, bukan nanya sih kok, cuman dari aku sendiri sih kok, kayak sering banget ragu. Apalagi kan aku mahasiswa, otomatis modal itu masih ikut orang tua lah, dan teman-teman lainnya juga yang ikut ekspor
kursus ekspor ini kayak ragu, aku bakal bisa nggak ya, backgroundku tuh kayak gini, aku tuh nggak model, aku itu kayak gini. Intinya itu semua itu kayak insecure gitu loh kok. Mungkin itu sih cuman minta satu motivasi aja dari Ko Julio biar kita tuh yakin bahwa kita tuh bisa gitu loh kok. Kayak Ko Julio bisa juga nyelamatin Indonesia kayak gitu. Dulu aku juga nggak yakin aku bisa. Sama, udah sama banget. Dulu nggak yakin bisa. Cuman hari itu karena nggak ada pilihan kali ya. Jadi mau nggak mau harus maju, mau nggak mau harus berjuang. Nah, sebenarnya sih di sisi lain, hari itu memang nggak ada yang ngajarin. That's why tadi aku cerita di TikTok, aku ngabisin waktu 6 tahun. Bener-bener untuk trial and error. Dan sayang banget gitu loh. Ketipu bayar sering, kena rejekan sering, terus bayarnya nakal juga sering. Jadi makanya sebenarnya kan nggak perlu orang ngalamin hal seperti itu. Makanya di materi kelas itu kan 1 minggu aku bikin 2. Terus udah gitu setelah materi ada tugas sebenarnya sih untuk membantu teman-teman semua yang insecure jadi secure. Artinya oh ternyata gue bisa ya, Jadi kalau memang kadang-kadang grup itu bikin bingung karena rame banget terus jadi berasa insecure. Oh yang lain udah maju sebenarnya. Jangan insecure. Setiap ada materi, ada tugas, fokus di situ, kelarin di situ. Jangan ikut-ikutan lompat, nanti ujung-ujungnya jadi bingung. Karena memang harus pelan-pelan kok yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Toh setelah 2 bulan nanti kalian juga udah pasti ngalamin kok. Berani jamin deh. Kalau kalian fokus gitu ya, liatin materinya, terus kerjain tugasnya pelan-pelan, pasti 2 bulan beres. Gampang, bayar banyak, aku bisa kasih bayarnya kapanpun. Tinggal nego. Kan gitu. Aman lah, kalau udah nggak ada bayarnya susah. Nyari bayar dari mana, ini data bayarnya banyak kok. Oke, thank you kok masukannya kok, thank you motivasinya. Sama-sama. Boleh dong di-unmute kita terakhir. Mana kok pada nggak ada muka sih? Halo, Ko. Ada bayi ikutan. Lagi makan nih kok. Lagi makan kok. Ya udah deh. Bye-bye semuanya. Boleh, Ko. Thank you. Thank you sharingnya. Terima kasih. Bye, thank you, Ko. Thank you. Bye. Kita lanjut di grup. Bye, Ko. Oke. Bye. Kita, Ko. Thank you.